Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Di video kali ini kita akan kembali menceritakan film bertema horor yang berjudul The Doll 3. Saya yakin teman-teman di sini pasti pernah menonton film Chucky yang ngerinya minta ampun. Nah, di film ini juga akan menampilkan sosok boneka yang 11-12 sama ngeri dan kejamnya seperti boneka Chucky. Penasaran seperti apa? Oke. Apa kalian siap menuju ceritanya? Siap. Pada suatu malam di sebuah kota yang tenang, kita diperlihatkan keluarga bahagia yang terdiri dari ayah dan ibu juga anak laki-lakinya yang akan menjemput kakak perempuannya di tempat pekerjaan. Namun senyuman yang terpancar di antara mereka harus sirna seketika. Dan inilah, 1 tahun kemudian scene beralih di sebuah mall perbelanjaan, di mana kita akan diperkenalkan si tokoh utama bernama Tara, memiliki jabatan sebagai manajer pemasaran dalam sebuah perusahaan yang menjual produk boneka dengan nama Bobby. Kemudian Tara menemui bawahan sekaligus bestinya yang bernama Rere. Ternyata Rere sedang memperhatikan boneka Bobby yang menurutnya cukup menyeramkan. Hal itu mengingatkan kisah sepupunya yang pernah berurusan dengan sebuah boneka yang dirasuki roh jahat. Dan jika kita buka kembali, itu adalah kisah di film Sabrina yang memang pada saat itu ditangani oleh Laras dan Reinar. Namun tentu saja Tara menganggap itu sebagai candaan semata. Ketika Tara sedang mengawasi di sekitar, tak lama datanglah sang kekasih bernama Aryan. Saya lagi cari kado untuk adiknya pacar saya nih. Oh, adiknya siapa umur 16 tahun? 12 tahun. Banyaknya pengunjung yang membeli boneka Bobby. Aryan yang juga seorang pengusaha, tertarik membeli boneka tersebut dan akan menghadiahkannya untuk adik kekasihnya. Ketawa lagi. Emang kita kenal ya? Ya udah, pasti suka dan aku mau beli. Ini buat Gian, oke? Dia adalah Gian, adik satu-satunya yang tersisa dari keluarga Tara pasca kecelakaan mobil yang kita lihat di awal tadi. Tepat setelah makan malam, Tara pun memberikan boneka Bobby yang dibelikan Aryan untuk Gian. Gian terlihat begitu senang dengan boneka tersebut. Begitu juga Aryan ikut senang mendengar kabar yang disampaikan Tara melalui telepon. Namun Gian yang tiba-tiba saja masuk kamar dan mengetahui kalau yang menghubungi Tara adalah kekasihnya. Raut wajahnya seketika berubah mendengar hal itu karena dia beranggapan kalau Tara sudah tidak menyayanginya lagi. Kenapa sih Kak Tara harus pacaran? Kak Tara udah gak sayang lagi ya sama Gian. Kamu ngomongnya kok gitu sih? 1 hari kemudian, tepat di malam hari sebelum jam 12, Tara dan Rere juga Gian datang ke sebuah acara untuk menyambut pergantian tahun yang diselenggarakan oleh pihak kantor. Tara pun memperkenalkan Gian pada Aryan dan berterima kasih atas hadiah boneka yang diberikan. Rere yang mengerti situasi ini kemudian mengajak Gian untuk pergi ke tempat lain bersamanya, sedangkan Aryan membawa Tara untuk ngobrol 4 mata. Di saat momen ini, tentunya kita semua hatam apa yang akan terjadi. Will you marry me? Yes. Karena ini adalah kabar bahagia, mereka pun berniat memberitahukan hal ini pada Gian. Namun ketika mereka menghampiri Rere dan menanyakan di mana keberadaan Gian, Rere pun kebingungan karena dia merasa Gian baru saja ada di sini. Tara yang tak sengaja melihat kue terjatuh, firasatnya mengatakan ada yang tidak beres dengan adiknya. Kemudian dia pun segera mencari keberadaan Gian. Namun sayangnya Tara terlambat ketika melihat Gian sudah berdiri di bibir gedung untuk melompat dan mengakhiri hidupnya. 2 bulan kemudian setelah kematian adiknya, kehidupan Tara selalu diselimuti kesedihan yang mendalam. Dan selama itu juga Tara menjauhi Aryan tanpa berkomunikasi sama sekali. Bahkan saking belum menerima kepergian adiknya, Tara mencari informasi melalui internet tentang bagaimana cara memanggil arwah yang sudah meninggal. Hingga pada akhirnya, Tara menemui seorang praktisi supranatural yang biasa kita sebut dukun untuk membantunya memanggil arwah Gian dan masuk ke dalam boneka kesayangannya yaitu Bobby. Tapi sebelum itu, si dukun mengatakan bahwa urusan ini bukan untuk main-main. Dia mau melakukan ini hanya untuk orang yang benar-benar ingin mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Tentunya Tara menyanggupi syarat tersebut, dan si dukun pun memulai ritualnya. Setelah ritual selesai, menurut si dukun arwah Gian telah masuk ke dalam boneka. Dia kembali menekankan bahwa hal ini tidak untuk selamanya
dan Tara hanya diberi waktu 2 minggu untuk mengembalikan boneka itu dan mengeluarkan arwah Gian yang ada di dalam boneka. Singkat cerita, keesokan harinya Tara mengunjungi rumah Aryan yang diketahui ternyata Aryan sendiri adalah seorang single parent, memiliki anak perempuan bernama Mika. Tara diminta datang untuk menjaga Mika, karena Aryan akan pergi selama 1 hari untuk urusan pekerjaan. Dan pada saat itu juga, boneka Bobby mulai bereaksi. Malam hari pun tiba, di mana Tara kembali mencoba berkomunikasi dengan boneka Bobby, berharap arwah Gian mau menjawab. Kak. Setelah arwah Gian di dalam boneka itu memanggil Tara, Tara sempat tak percaya kalau itu adalah adiknya. Lalu kemudian Tara menjelaskan perihal rencana pernikahannya dengan Aryan dan bermaksud meminta restu dari adiknya. Kalau kamu ngizinin. Kemudian Tara meminta satu hal dari arwah Gian, agar merahasiakan hal ini dari semua orang terutama Aryan dan Mika. Karena ini adalah sesuatu yang tidak mudah diterima dengan akal sehat. Kita omongin nanti ya. Keesokan harinya Rere sahabatnya datang, yang akan menemani Tara mencari gaun yang cocok untuk pernikahannya nanti. Lalu Tara sedikit terkejut ketika Mika tiba-tiba saja datang membawa boneka Bobby. Mika mengatakan kalau boneka Bobby tergeletak begitu saja di tangga dan dia membawanya. Tara dan Rere yang sedang sibuk memilih gaun. Mika lebih memilih bermain bersama boneka Bobby, dan hal mengejutkan pun terjadi. Mika? Bobby? Padahal kan aku belum nyalain tombol on-nya. Mika yang awalnya sempat tidak percaya, karena boneka Bobby bisa melakukan apa yang dia katakan. Bahkan boneka itu bisa bermain petak umpet dengannya. Namun ketika Mika mencari di mana boneka Bobby itu bersembunyi, teriakan Mika pun akhirnya terdengar oleh Rere dan Tara. Mika yang kesakitan akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Sepulangnya dari rumah sakit, Mika sempat memberitahu ayahnya Aryan melalui video call kalau boneka Bobby yang dimiliki Tara begitu berbeda dengan Bobby yang ada di pasaran. Tara yang khawatir Mika berbicara semakin jauh, kemudian dia segera mengambil alih handphone tersebut dan mengalihkan pembicaraannya. Setelah Mika tertidur, Tara kemudian menanyai apa yang sebenarnya terjadi pada arwah Gian yang ada di dalam boneka. Sungguh di luar dugaan, karena boneka ini pandai berdusta dengan mengatakan bahwa Mika terpeleset dari tangga dan dia tak sempat menolongnya. Namun dengan mudahnya Tara mempercayai apa yang dikatakan boneka itu. Tak lama setelah itu Aryan pun datang dan menghampiri Tara yang sedang memasak. Kemudian dia membersihkan badannya lalu menghangatkan tubuhnya di sebuah ruangan. Tara yang baru saja memutar musik, tanpa dia sadari boneka Bobby kembali berulah, dan kali ini berniat mencelakai Aryan dengan menaikkan suhu ruangan penghangat dan mengganjal pintunya dengan sebuah kursi. Aryan yang mulai kepanasan dan berusaha keluar sambil berteriak memanggil pembantunya. Namun karena musik yang diputar Tara, tentu saja mereka tidak mendengar Aryan, apalagi ruangan itu kedap suara. Tara yang sempat melihat boneka itu ada di kamar mandi. Dia kembali menanyai alasan mengapa Gian ada di sana. Namun lagi-lagi boneka itu kembali berdusta dengan memasang wajah yang sedih. Dan tentu saja, Tara kembali percaya apa yang dikatakan boneka tersebut. Keesokan harinya, ketika Tara dan Mika begitu juga boneka Bobby itu di rumah pohon. Kemudian Tara pergi sebentar untuk mengambil kue. Tak lama boneka ini semakin menunjukkan kebenciannya terhadap Mika. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Kali ini Tara benar-benar melihat langsung apa yang dilakukan boneka Bobby itu pada Mika. Kenapa kamu sakitin Mika? Tara yang sudah merasa arwah Gian yang ada di dalam boneka itu sudah keterlaluan dan berbeda dari apa yang diharapkannya. Tara pun memutuskan untuk pergi menuju kediaman si dukun. Namun sayangnya dukun tersebut sedang tidak berada di tempatnya. Dengan terpaksa Tara menghubungi Rere untuk meminta bantuan dan menceritakan apa yang terjadi sekarang. Siapapun yang ngisi boneka itu, hidupnya nggak akan pernah sama lagi. Sekarang di mana bonekanya? Di rumah. Saat Tara dan Rere kembali ke rumah Aryan untuk membawa boneka Bobby, mereka sangat terkejut kalau boneka itu hilang dan pergi melalui jendela. Kemudian Tara menghubungi Aryan yang bersama Mika, karena yang dia takutkan boneka itu ada bersama mereka, namun ternyata sama sekali tidak. Dan malah, boneka Bobby itu kembali mencelakai Aryan dan Mika yang sedang berada di dalam lift. Alhamdulillahnya mereka selamat meskipun Mika mengalami luka yang berat.
Aryan juga sempat merasa aneh dengan kejadian ini. Menurutnya tali lift yang putus adalah kejadian yang tidak biasa. Mau tidak mau Tara pun menceritakan semuanya pada Aryan tentang boneka Bobby yang telah dimasuki arwah Gian oleh si dukun atas permintaannya, sehingga membuat Aryan dan Mika celaka gara-gara boneka tersebut. Namun beginilah reaksi Aryan. Kamu tuh ngomong apa sih? Ngomongnya kok ngaco apalagi dalam situasi kayak gini. Sayangnya Aryan tidak mempercayai apa yang dijelaskan oleh Tara. Tak lama si dukun menghubungi Tara, lalu Tara menjelaskan kalau boneka Bobby sudah membahayakan banyak orang, dan saat ini boneka Bobby itu hilang entah kemana. Mendengar hal itu, si dukun pun meminta Tara untuk datang, dan dia akan melakukan pencabutan arwah dari jarak jauh. Saat si dukun sedang mempersiapkan ritualnya, tanpa dia sadari boneka Bobby itu masuk, lalu mengambil golok yang ada di sampingnya. Tara yang baru saja sampai di rumah si dukun, kembali syok ketika melihat jejak telapak sepatu dengan bercak merah, apalagi dengan kondisi si dukun yang cukup mengenaskan. Tara pun langsung menemui Rere dan mengatakan kalau si dukun telah berpulang, sedangkan boneka Bobby masih berkeliaran. Rere yang sebelumnya sudah dihubungi Laras melalui telepon, memberikan tutorial cara menghentikan arwah yang ada di dalam boneka, yaitu dengan menyatukan potongan bagian tubuh asli dari Gian dan bagian potongan dari boneka Bobby, lalu kemudian disatukan dalam sebuah air suci, dan kemudian meminumkannya pada boneka Bobby. Maka dari itu Tara bertugas untuk menjaga Aryan dan Mika di rumah sakit, sekaligus mengawasi kedatangan boneka Bobby. Sedangkan Rere sendiri akan pergi ke pemakaman Gian untuk mengambil potongan tubuh dari jasad Gian. Namun yang terjadi, tidak hanya Rere, Tara pun menjadi sasaran boneka itu saat di perjalanan menuju rumah sakit. Melihat kebencian Gian yang ada di dalam boneka tersebut, Tara memohon pada arwah Gian agar jangan menyakiti Aryan dan Mika. Sebagai gantinya, dia akan menuruti semua kemauannya. Dengan sangat terpaksa, Tara harus menuruti semua kemauan boneka itu, mulai dari makan bersama hingga menemaninya menonton televisi. Tara, ini aku sayang. Tara. Aryan yang tiba-tiba datang mengetuk pintu. Boneka itu menyuruh Tara untuk tetap diam, sampai pada akhirnya Aryan pergi ke rumah Rere. Namun ketika Aryan mendapati pintu rumahnya tak terkunci, dia pun mencoba masuk dan langsung panik melihat keadaan Rere yang sudah tak bergerak. Melihat adanya CCTV, Aryan pun memeriksa rekaman sebelumnya dan disinilah dia baru percaya bahwa boneka Bobby yang telah melakukannya. Tara yang terbangun karena ketukan pintu dan mendapati boneka Bobby tak ada bersamanya. Melihat Aryan yang berada di luar, Tara pun membawanya masuk. Awalnya Tara tidak ingin pergi, namun setelah diberitahu kalau Rere juga tewas oleh boneka Bobby, akhirnya dia pun percaya. Apalagi setelah mendengarkan rekaman suara yang ada pada handphone Rere. Menyadari boneka Bobby itu akan datang, Tara segera menyembunyikan Aryan di balik gorden jendela. Saat boneka itu datang, Tara memiliki ide dengan merayu boneka itu agar mau dipotong rambut. Tujuannya agar Tara mendapatkan bagian dari tubuh boneka itu dan menyatukannya dengan potongan bagian dari jasad Gian. Entah Aryan sengaja atau memang ingin celaka dengan melakukan pergerakan, tapi hal itu malah membuat Tara juga ikut tertusuk oleh pisau yang ditikamkan oleh boneka Bobby. Gara-gara Aryan. Sebisa mungkin Tara dan Aryan pergi dari tempat itu, namun usaha mereka harus sia-sia karena Aryan kembali menjadi korban boneka itu. Tara yang merasa tidak memiliki banyak waktu, dia segera pergi menuju rumah Rere untuk mengambil air suci yang tersimpan di dalam lemari. Saat di perjalanan, Tara menghubungi pembantu Aryan bernama Pak Min dan Bu Sari untuk menjaga Mika tetap bersama mereka, juga sekaligus menghubungi polisi dan mengunci semua pintu juga jendela rumah. Sesampainya di rumah Rere, Tara segera mengambil air suci yang dimaksud, lalu kemudian pergi kembali menuju pemakaman Gian untuk membongkar kuburannya dan mengambil sedikit bagian dari jasad tubuh Gian. Di lain sisi, betapa malangnya kedua polisi ini ketika baru saja sampai di rumah Aryan. Sepertinya sepi-sepi aja, Pak. Teror terus berlanjut ketika Bu Sari terkejut melihat pintu yang masih saja terbuka. Bahkan Pak Min juga heran karena dia merasa telah mengunci semua pintu sebelumnya. Setelah Pak Min dan Bu Sari berakhir, Mika yang menjadi salah satu target utama boneka ini pun
kembali berusaha mencoba mengakhiri hidup Mika. Entah kenapa tiba-tiba saja, raut wajah boneka ini terlihat semakin kesal ketika dia melihat sebuah foto yang ada di kamar Mika. Tara yang baru saja sampai dari pemakaman, dibuat semakin panik melihat kedua polisi juga Pak Mi dan Bu Sari yang sudah terkabar tewas. Dia pun segera mencari Mika, sampai menemukannya bersembunyi di dalam lemari. Tara dan Mika yang berusaha kabur tentu tidak akan mudah, karena boneka itu kembali muncul di hadapan mereka. Merasa ada kesempatan, Tara dengan cepat berusaha meminumkan air itu ke dalam mulut boneka Bobby. Namun sialnya, boneka itu berhasil menolaknya dan air itu malah terlempar ke dalam kolam. Arwah Gian yang berada di dalam boneka Bobby sempat terdiam dan sebenarnya masih bisa menuruti keinginan Tara untuk menghentikan kejahatan ini. Namun karena sebuah foto yang dia lihat di kamar Mika sebelumnya, membuat amarahnya tersulut kembali untuk menuntaskan hidup Mika dan juga Aryan. Mika yang sudah pasrah tak berdaya, Tara kemudian memukul boneka itu hingga terlempar ke dalam kolam. Karena penasaran, Tara kembali ke kamar Mika untuk melihat foto yang dimaksud oleh boneka Bobby. Keesokan harinya, Tara segera membawa boneka Bobby itu ke rumah Laras dan Reinar untuk didoakan dan disimpan di dalam lemari khusus yang terkunci rapat. Bu Laras dan Reinar sempat memberikan nasihat pada Tara bahwa apa yang telah dilakukannya hanya bersifat sementara karena arwah Gian masih berada di dalam boneka itu. Semakin Tara merindukannya, maka arwah itu akan tetap berada di sana. Terkecuali jika Tara bisa merelakan kepergiannya, maka tidak ada alasan bagi arwah itu untuk tetap tinggal dan akan pergi dengan sendirinya. Disinilah akhirnya semua terbuka ketika Tara menemui Aryan dan memberikan sebuah foto yang ternyata Aryan adalah orang yang menabrak kedua orang tua Tara hingga meninggal. Di dalam ceritanya, pada saat itu Aryan sedang membawa Mika menuju rumah sakit karena tersedak makanan. Namun karena dia panik dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas, dia tak sengaja menabrak mobil yang dikendarai orang tua Tara. Berikut Gian yang ada di dalamnya. Gian yang masih sadar pun tak sengaja melihat plat mobil yang dikendarai oleh Aryan. Aryan yang saat itu belum mengenal Tara, merasa bersalah telah menghilangkan nyawa kedua orang tuanya, lalu menyerahkan dirinya ke kantor polisi, dan pengadilan memutuskan bahwa kejadian itu murni kecelakaan. Aryan pun bebas dari tuntutan penjara dan hanya mengganti rugi korban kecelakaan. Itu pun melalui pengacaranya, karena Aryan sengaja menyembunyikan identitasnya. Namun diam-diam, Aryan selalu memperhatikan perkembangan kesehatan Gian adiknya Tara. Seringnya Aryan dan Tara bertemu, akhirnya mereka menjalin hubungan sebagai kekasih. Dalam hati kecilnya Aryan sempat ingin mengakui dan menjauhi Tara, namun dia tidak bisa melakukannya. Bahkan Aryan jugalah yang menjamin kehidupan Tara dan adiknya Gian dengan memberikan posisi jabatan manajer, fasilitas apartemen, bahkan sampai mobil pun Aryanlah yang mengaturnya tanpa sepengetahuan Tara. Setelah mendengarkan semua ceritanya, Tara akhirnya mau memaafkan Aryan, namun dia tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan Aryan karena bagi Tara, jika dia harus menjalani hubungannya dengan Aryan, maka dia akan terus dibayangi dengan kematian kedua orang tuanya. Apa yang telah Tara lalui semua, kini dia harus memulainya kembali dari awal. Meskipun hanya bekerja menjadi seorang pelayan, dengan gaji pas-pasan dan sering makan mie instan, insya Allah mendapatkan keberkahan. Dan film pun berakhir.